Di sini ada namanya Violina. Violina ada nggak di sini? Ada. Oke. Aku. Ya, Violina ya. Di sini Violina nanya di menit 11 detik ke 42 tentang sifat-sifat khas. Di sini Violina bilang karena penyimpanan uang membutuhkan biaya dan nilai yang selalu menurun. Nah, di sini nanya maksudnya dan contohnya apa ya Pak? Oke, ini akan saya jelaskan ya. Yang lain bisa perhatikan. Nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa kalian langsung catat. Oke? Khususnya untuk Violina ya. Oke, kedengeran kan? Ini Bapak akan terangkan ya. 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 Pri, kita ngomong. Apa gas? Hah? Si Acan. Oh si Acan nih salah. Itu pakai seragam. Hah? Itu pakai seragam. Ini Acan tuh Untuk pakai. siapa nih? Empahri ya? Empahri? Fahri? Hai, Siapa? Fahri. Kamu videonya di mute dulu, terus kamu ganti pakai seragam. Nanti saya foto buat dokumentasi ya. Oh, ganti Pak. Oke? Sama Aksan juga nih. Aksan ganti dulu pakai seragam ya. Tapi Bapak nggak semuanya pakai ini apa? Nggak semuanya pakai baju produktif. Aku pakai batik, dikirain dia pakai batik. Aku lupa. Sekarang hari apa? Kalau hari Kecil sih suaranya. sekarang hari Rabu ya. Hari Rabu itu jadwalnya memang pakai apa? Pakai batik ya? Bukan. Pakai Jurusan. jas produktif. Pakai apa? Tapi aku salah. Salah. Ganti jangan Pak. Ganti jangan Pak. Oh, udah sini, Pak. Yang udah pakai seragam, walaupun berbeda nggak apa-apa, nggak usah diganti. Gitu. Tapi yang masih pakai kaos atau pakai jaket, diganti pakai seragam ya. Udah. Oke. Ya untuk Aksan, Adam, ya nggak apa-apa pakai. Itu apa sih namanya? Itu tuh? Apa? Itu namanya apa? Jas. Baju praktek. Jas. Jas. Baju Oke, praktek. ya udah Iya. pakai jas nggak apa-apa ya. Kamu mana akunya? Nah ini untuk Sisa. siapa ini? Silva ya. Ya. Nah Silva itu pakai seragam apa namanya? Seragam hari biasa. Seragam hari biasa. Oke, ya nggak apa-apa ya. Nah, untuk Silva nggak usah ganti seragam, nggak apa-apa, pakai seragam hari biasa aja. Yang penting juga rapi gitu kan. Ya Pak. Untuk yang lain, ya terima kasih ya udah pada pakai apa disebutnya batik Pak ya, baju batik ini ya. Gas. Ini pakai jaket. Gas. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Violina ya. 272. Udah jangan gitu atuh. Oke, Violina mana nih? Yang nanyanya mana nih? Ini Pak. Yang nanyanya. Violina mana Violina?
Oke, saya akan coba menjawab ya tentang sifat kas yang membutuhkan biaya dan nilai yang selalu menurun. Oke, jadi ini saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya. Oke, ibaratnya kalau misalnya kalian nyimpen uang sendiri begitu ya, nah pasti kan selain di dompet, kalau misalnya uang kalian terlalu banyak, kalian pasti akan taruh uang kalian di lemari gitu, atau di dalam tempat yang aman lah seperti itu. Nah, setelah kalian menyimpan uang tersebut, kalian juga pasti akan ngecek gitu apakah lemari itu sudah aman atau belum. Kalau bisa nanti kalian tambah kunci gembok, terus juga kalian beli kunci. Nah itu membutuhkan biaya. Gitu. Artinya bahwa si uang itu benar-benar harus disimpan di tempat yang aman. Nanti otomatis harus ada biaya yang dikeluarkan juga. Kalau di bank biasanya ada namanya yang disebut deposit box begitu. Jadi tempat penyimpanan uang atau penyimpanan berkas yang sangat penting. Nah, kalau kalian mau naruh berkas di situ, kalian itu akan dikenai biaya gitu. Per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Nah, sama perusahaan juga ketika kalian menyimpan uang kas kecil begitu, nah, setidaknya kalian itu membutuhkan yang namanya kayak berangkas kecil. Nah, berangkas kecil juga kan harus beli dulu, harganya juga lumayan kan, harganya nggak murah begitu. Ada yang pakai hanya sekedar pakai kunci atau yang pakai kombinasi angka. Lalu selanjutnya ini juga dikatakan nilai yang selalu menurun. Nah, maksud nilai yang selalu menurun, seperti yang kalian tahu bahwa walaupun uang yang kita punya, misalnya kita punya uang 100.000 gitu, atau 50.000. Nah, walaupun nominalnya 100.000, tapi bisa jadi angkanya itu menaik atau tergantung tingkat inflasi. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau uang itu kan sifatnya dia liquid ya, atau bersifat mudah dicairkan begitu, bisa ditukarkan dengan yang lain. Beda dengan instrumen yang lain seperti emas begitu, seperti saham, itu juga bisa digunakan, cuman kurang liquid begitu. Belajarnya online dong. Nah, terus juga kalau misalnya kalian perhatikan dulu gitu, kalau misalnya kalian beli apa ya, contohnya kalau misalnya kalian jajan aja atau kalian makan, misalnya dulu itu kalau kita makan kita punya uang 10.000, itu bisa dipakai untuk beli macam-macam. Kita bisa beli nasi, terus lauknya kita bisa beli kongkol, kita bisa juga beli tempe, segala macam. Nah, kalau sekarang mungkin uang 10.000 itu cuma bisa dipakai untuk bisa beli bakso aja begitu. Kalau misalnya pengen beli makanan berat seperti nasi dan lauk-lauk yang lainnya, itu mungkin bisa sampai 12 sampai 15.000. Jadi walaupun nominal uangnya sama, misalnya 10.000, tapi bukan berarti nilainya itu 10.000, bisa jadi dia menurun. Jadi seperti itu ya. Violina yang bertanya tentang kenapa penyimpanan uang itu membutuhkan biaya dan juga nilainya yang selalu menurun. Oke, untuk Violina dapat dipahami? Ketinggalan Pak, jadi saya mau nanya. Jadi dulu aja. Aku juga ketinggalan Bapak, jadi kurang ngerti. Oke. Untuk yang baru bergabung, Ya. untuk yang baru bergabung, kalian bisa langsung bertanya gitu tentang materi yang saya sudah share di
YouTube, dan juga di Google Classroom. Gua sama Jadi materinya masih nyambung sama yang kemarin, Pak. Materi buat sekarang. Gimana? Oh, yang sekarang mah hanya membahas yang kemarin, Pak. Betul. Jadi untuk hari ini kita bahas Maka itu mah. video YouTube yang part pertama gitu, yang bagian pertama. Bukan sih mama, buku paketnya jadi basah. Lihat sama mama. Kenapa ngomong unmute ya, kata aku mah. Oke, saya lihat juga di sini yang bergabung udah cukup banyak ya. Nah, Baru dari bangun, kalian Pak. semua di sini masih ada nggak yang belum lihat materi yang saya share di Google Classroom atau yang saya share di YouTube? Udah lihat, Pak. Udah lihat semua ya? Udah lihat. Ada yang belum lihat? Udah. Oke, udah lihat semua ya. Pak. Kenapa ya, Pak? Belum makan nih, Teh. Nah, kalian juga udah ninggalin jejak komentar kalian belum di kolom Udah, komentar Pak. di YouTube? Udah, Pak. Udah ya. Udah. Nanti kalau yang komentarnya di YouTube apa namanya meninggalkan jejak, usahakan diberikan nama lengkap ya, nama lengkap gitu. Iya, Pak. Nama lengkap, dan juga kalau bisa kalian tanggapi, misalnya di menit keberapa, misalnya di kayak seperti pertanyaannya. Bentar ya. Jelaskan di mana, Gas? Oke, ini seperti pertanyaannya Lisda Nur Farida. Di sini ada Lisda Nur Farida. Ada. Mana orangnya? Semua saya mau lihat. Ini. Lisda, mana Lisda? Coba mana suaranya Lisda Nur Farida? Dari Cidokom, Pak. Dari Cidokom. Agas, diam dulu ya. Saya lagi nanya Lisda Nur Farida, bukan Agas. Oke, nah ini buat Lisda ya. Nah ini pertanyaannya seperti Lisda nih, bagus nih. Jadi Lisda itu bertanya di menit ke-7 detik ke-4. Yang dimaksud sifatnya sangat liquid itu gimana? Ya Pak, gitu. Nah nanti jadi kalian itu nanti diusahakan pertanyaannya seperti itu ya. Apa meninggalkan jejak di komentarnya. Jadi menyebutkan nama dan juga tanggapannya di menit keberapa begitu. Nah, kalian juga bisa bertanya atau kalian bisa menanggapi. Contoh misalnya di menit ke-7 detik ke-48 misalnya. Pak, ini cukup jelas materinya, cuma kalau bisa nanti ditambahkan lagi contoh-contohnya gitu, dan bisa dibahas lagi di diskusi via Zoom gitu ya. Oke. Nah, ini juga sekalian saya mau jawab pertanyaannya Lisda Nur Farida ya. Iya, Oke? Pak. Ya. Lisda ini suaranya di mute ya. Coba di unmute dulu suaranya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Kedengeran ya. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan kamu ya. Ya. Oke. Di sini untuk yang lain dengerin pertanyaannya. Yang dimaksud sifatnya sangat liquid. Oke, maksudnya jadi yang saya coba jelaskan. Nah, untuk arti liquid sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti cair, gitu. Sedangkan kalau dalam istilah keuangan atau dalam kas kecil, liquid artinya seperti
apa namanya, yang mudah digunakan gitu. Alat tukar yang mudah digunakan atau lebih fleksibel gitu. Contohnya seperti kayak kita pegang uang tunai begitu kan, atau misalnya ATM gitu, ATM yang ada di bank begitu, kita bisa tarik ke ATM gitu, atau kita bisa transfer. Nah, lalu saya juga pengen ngasih tahu apa contohnya alat tukar yang tidak liquid gitu. Contohnya seperti misalnya emas begitu. Nah, misalnya contoh kalian di suatu perusahaan itu atau suatu unit bisnis, kalian menjadi pemegang kas begitu ya. Nah, uangnya itu semua karena kalian takut hilang, nah, uangnya semua kalian malah beli emas gitu. Kalian beli emas berapa gram gitu, terus kalian beli gelang, terus kalian pakai gitu di tangan kalian. Gitu. Emang bagus begitu kan? Udah gitu juga udah gampang hilang karena seluruh uangnya ada di kalian, ada di gelang kalian. Tapi ketika ketika ada staff gitu atau ada manajer yang membutuhkan menggunakan uang tersebut, misalnya harus beli peralatan kantor, misalnya harus beli kertas, harus beli tinta printer, harus beli makanan, nah, itu kan sulit kan, gitu diuangkannya lagi, makanya si emas tersebut disebutnya tidak liquid. Tanya lagi? Agas tanya. Sama. Oke, untuk Rizda, kira-kira cukup paham nggak apa yang saya jelaskan tadi? Paham ya, cukup paham ya. Nanti kalau misalnya kalian masih masih kurang paham atau masih penasaran, kalian bisa search di Google atau bisa cari di buku, di Wikipedia juga banyak. Apa sih yang dimaksud liquid itu? Terus alat tukar itu apa aja sih yang liquid itu gitu. Ternyata yang liquid itu bukan cuma uang aja, ada juga reksadana, ada juga saham seperti itu. Oke? Paham ya? Iya, Pak. Sudah ya? Oke, saya akan coba jawab pertanyaan kalian lagi yang ada di komentar YouTube. Jaringannya. Nah, di sini juga ada yang ada yang bertanya. Di sini namanya Ririn Gistia. Di sini ada Ririn Gistia. Ada, Pak. Mana orangnya? Aku. Oke, ya Ririn Gistia di sini bertanya masih kurang mengerti jenis-jenis kas bank overdraft ya? Iya, Pak. Oke. Saya akan coba bahas. Dan buat kalian yang tahu atau ingin menambahkan penjelasan yang saya sudah paparkan, boleh ya. Misalnya kalian lebih tahu, misalnya kalian juga tahu Pak, bank overdraft itu begini gitu. Atau ada tambahnya begini. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaannya Ririn juga nih, teman-teman ada yang tahu nggak bank overdraft itu apa? Ada yang tahu di sini bank overdraft itu apa? Baik, kalau ini saya coba tunjuk ya, kalau ada yang menjawab ya. Oke, ini akan saya coba tunjuk nih ya. Saya coba tunjuk Siti Nuraini. Siti Nuraini, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Kedengeran ya?
Gabut. Oke, Siti Nuraini, di sini Ririn Gistia nanya yang dimaksud bank overdraft itu apa sih? Kira-kira Siti Nuraini tahu nggak? Menurut saya, Bank overdraft. menyimpan uang, tapi dengan susunan yang Oke, suaranya agak keras. menurut saya bank overdraft itu tempat penyimpanan uang yang tersusun secara teratur sesuai aturan-aturan yang ada. Oke, sip. Yang lain ada yang mau menambahkan? Sesuatu yang berlebihan. Ini yang namanya Realme C1 siapa ya namanya? Pak Dia, Pak. Pak Dia. Nanti kalau bisa ini namanya diganti ya. Oke, ini Realme C1 mungkin mau menambahkan? Pak Dia ya namanya ya. Pak Dia mungkin mau menambahkan tentang bank overdraft atau mau mengulangi apa yang tadi Siti Nuraini jelaskan? Untuk siapa lagi nih ya? Coba untuk Violina deh. Violina mau menjelaskan kembali mungkin apa yang disebut dengan bank overdraft? Silakan. Bi, Enggak, Pak, cukup. Kayak penarikan uang tapinya kayak melebihi dana yang tersedia gitu. Oke, Violina bisa dijelaskan mungkin tentang bank overdraft apa contohnya? Atau overdraft begitu? Atau siapa ini? Erni ya? Erni bisa menjelaskan mungkin? Bisa menjelaskan lagi? Apa teh? Itu apa teh kayak penarikan uang tapi nyatanya Ya. melebihi dana yang tersedia gitu loh. Iya gitu. Oke, ya itu bagus ya, cukup jelas. Oke, ini saya jelaskan yang lebih rincinya ya buat kalian. Jadi yang namanya bank overdraft itu, sebentar tadi siapa yang nanya? Saya lupa lagi. Ririn. Ririn ya. Oke, untuk Ririn simak ya. Mana sih yang Iya, Ririn? Pak. Yang mana sih? Aku, Pak. Oh ya, Ririn tolong simak ya. Ya, Pak. Nah, jadi bank overdraft itu sering juga disebut namanya cerukan. Nah, Ya. di sini berarti overdraft itu jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro. Benar ya tadi apa yang tadi disebutkan sama teman-teman. Iya. Nah, rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya. Begitu. Pak, balikan lagi, Pak, nggak kedengeran. Maaf. Apa? Balikan lagi, nggak Balikin kedengeran, lagi, maaf. oke. Ulangi lagi, Saya Pak. ulangi lagi ya. Ulangin lagi. Oke. Ulangin lagi, Pak. Jadi, Ya.
bank overdraft itu adalah jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro. Oke? Pada akun giro. Ya. Biro, giro. Lalu Giro. akun giro. Oh, biro. Oke, lalu rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya. Nah, saya lanjut lagi ya. Sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit gitu. Yang ini nggak perlu kalian catat, cukup kalian simak aja ya. Nah, saya akan jelaskan lagi. Bank tidak diwajibkan untuk memberikan celukan. Walaupun demikian, mereka sering membuat pengecualian bagi mereka para nasabah yang mempunyai hubungan baik. Nasabah bank yang memperoleh fasilitas cerukan atau bank overdraft dapat menarik dana atau cek sejumlah yang diperlukan setiap waktu tanpa khawatir ceknya ditolak atau mereka harus membayar denda cerukan. Jadi saya jelaskan lagi ya. Jadi bagi nasabah di suatu bank yang sudah dipercaya begitu oleh bank tersebut, biasanya nggak perlu persyaratan macam-macam untuk yang namanya meminjam uang atau membutuhkan dana. Ketika mereka membutuhkan dana sekian, gitu. Misalnya contohnya misalnya Aksan Adam. Nah, ceritanya Aksan Adam ini pengusaha jual beli mobil gitu, jual beli mobil mewah. Nah, sehingga Aksan Adam ini butuh yang namanya ekspansi perusahaan begitu, butuh modal lebih untuk membuka cabang di kota yang lain gitu. Nah, karena Aksan Adam ini sudah dipercaya gitu oleh bank, contoh aja misalnya bank ABC begitu ya. Nah, si Aksan Adam ini sudah dipercaya sama bank ABC untuk istilahnya meminjam uang gitu atau meminjam dana gitu atau membutuhkan modal usaha. Nah, ketika Aksan Adam bilang ke bank ABC-nya gitu, misalnya, Pak, saya mau pinjam uang sekian, misalnya 1 miliar untuk pengembangan usaha gitu, saya mau buka cabang lagi di Kota Baru. Karena usaha Aksan Adam ini sudah dipercaya oleh bank, nah, maka dia ada pengecualian gitu, boleh dipinjamkan tanpa khawatir persetujuannya itu ditolak begitu, pengajuannya itu ditolak seperti itu. Gimana untuk Ririn Gistia? Apakah sudah cukup jelas? Ya Pak, udah ngerti. Penjelasannya? Ya Pak. Oke. Bapak. Nah, sekarang saya minta ya untuk Ririn Gistia, Amalia. Bapak. Ririn, mana Ririn? Nah, oke, untuk Ririn ya, saya pengen coba kamu terangkan lagi yang namanya bank overdraft ke teman-teman kalian. Ya, ke teman-temannya Ririn ya. Silakan coba. Aku baru join. Jadi overdraft itu kayak jumlah Bisa diulangi lagi, Ririn? Agak putus-putus tadi suaranya. Iya, tadi jaringannya Pak. Ya, coba tolong dijelaskan lagi, bank overdraft itu apa?
Penarikan uang yang sangat besar ke melebihi nasabah pada apa sih? Penarikan di bank overdraft. Oke, sip. Ya, bagus. Bapak mau nanya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Aku, Widi. Sebutin namanya ya, sebutin nama dan kelasnya kelas 12 OTKP 1 atau kelas OTKP 2 begitu. Silakan, apa pertanyaannya? Ini nanya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Bapak baru join. Bapak kan apa teh kas kecil teh yang pengeluaran yang teratur bukan? Gimana, apa pertanyaannya? Kas kecil teh pengeluaran yang teratur bukan? Oh, oke. Apa nih, jadi kas kecil gitu ya? Pengeluarannya teratur atau bagaimana? Pertanyaannya gitu. Terus kalau misalkan teratur, kalau misalkan jumlah yang dikeluarkannya besar itu masih termasuk kas kecil. Oke. Ini sebelumnya siapa namanya tadi, Widya ya? Widiawati. Widiawati kelas berapa ini? Dari kelas berapa? 11 OTKP 1. 12. Jadi di sini ada kelas 11 juga. Salah kelas 12, Bapak. Bapak, 12. Budi masalah. Ya, 12 apa nih? 12 yang satu apa yang dua? 1. Oke, jadi 12 OTKP Widiawati 1. dari kelas 12 OTKP 1 ya. Iya. Ya. Sebelumnya, mana kok mukanya nggak kelihatan, cuma tembok doang ini? Widiawati. Wati. Apa? Saya nggak bisa lihat dengan jelas, karena nanti mau saya nilai juga. Ipa belum mandi. Belum mandi. Benar. Oke, sebelumnya saya kasih ini dulu ya. Jadi di masa pandemi seperti sekarang ini, walaupun sekarang kan kalian nih lagi kegiatan belajar mengajar begitu ya. Nah, walaupun kalian itu merasa seperti ada di rumah gitu, tapi karena kalian sedang belajar, itu effort kalian itu, semangat kalian itu harus seperti semangat ketika kalian datang ke sekolah gitu. Iya. Nah, jadi pagi ya. ya walaupun kalian di rumah, sebelum kegiatan belajar dimulai, misalnya gurunya bilang, oke, jam 9 atau jam 10 kita siap mulai belajar via Zoom, atau nanti tunggu tugas dari saya via Google Classroom. Nah, kalian tuh pagi-paginya siap-siap tuh. Kalian mandi dulu, kalian sarapan dulu, gitu. Kalau walaupun nanti Tahu, Bapak nggak tahu. ya Alasan. walaupun nanti gurunya nggak melakukan video conference via Zoom, kalian kalau bisa tetap pakai seragam aja nggak apa-apa gitu. Supaya Mandi mah semangat kalian belakangan. ya, supaya semangat kalian itu sama seperti kalian berada di sekolah begitu. Ya. Oke? Benar, berjuang, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya lagi ke Widiawati. Jadi Widiawati ini belum mandi begitu? Belum. Belum mandi. Udah pakai seragam belum? Belum. Kacau, kacau. Wati. Pak, mau nanya, Pak. Bentar. Kadang atuh nu kan dijawab Oke, yang mau bertanya sebentar ya. Oke, untuk Widiawati, kamu bisa mute dulu videonya. Oke, bisa keluar dulu. Kalau bisa mandi, kalau nggak juga nggak apa-apa. Maksud saya tuh, Bapak udah dilihat pakai seragam. Gitu. Kemarin udah dilihat videonya. Nah, pakai seragam, udah gitu nanti akan saya dokumentasikan begitu ya. Birullah Bapak, Ganti katanya Wati.
Aku nggak di rumah soalnya di tempat ngaji, jadi nggak bisa. Dek, ikutin dulu bentar. Oh, Udah, nanti besok membawa baju, udah belum? Pak. Oke, nanti untuk ke depan saya pengen besok kan nanti ada pertemuan saya lagi ya, ada pertemuan Bapak lagi. Nah, diusahakan nanti semuanya pakai seragam ya. Oke, Pak. Oke. Lalu di sini untuk Lisda Nur Farida ya. Nanti kalau bisa ke depannya itu ada, nah seperti itu ya. Jangan jangan di mute gitu videonya sama suaranya. Kalau suaranya di mute nggak apa-apa, takutnya nanti di sana lagi ada adik kalian atau ada motor lewat gitu. Kalian mute dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian ditanya sama saya, terus kalian mau jawab, nah kalian baru unmute gitu. Kalian buka. Unmute. Oke, sebentar ya. Saya periksa dulu satu-satu. Untuk Tanya Pak. Untuk Siti Fauzia nih. Siti Fauzia, bisa dengar suara saya? Semuanya disambung. Jangan disatuin. Siti Fauzia, bisa dengar suara saya? Lalu untuk apa sini ya? Yunita Rahmah, bisa dengar nggak suara saya? Yunita Rahmah, bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Kedengaran ya suara saya ya? Pak mau nanya, Pak. Merasa bawahnya nih. Sebentar, Oh, oke, Bapak. yang nanya sebentar dulu ya. Kasih jarak aja. Lalu selanjutnya Aksan Adam, oke. Apa nanya Nanti lupa mantan Pak. Lalu ini untuk Realme C1 siapa tadi namanya? Padia. Padia. Nah, untuk Padia nanti coba namanya tolong diganti ya. Saya nanti agak bingung mau kasih nilainya ya. Lalu di sini ada namanya Dinda Meditasari. Bisa dengar suara saya, Dinda? Bisa, Pak. Oke, kedengaran ya. Itu kamu pakai seragam nggak? Oke, Pak. Pakai ya. Oke. Nah, nanti di akhir video kan minta kalian semua menghadap ke kamera setengah badan begitu ya. Nah, setengah badan nanti akan saya screen capture gitu. Akan saya screenshot gitu, nanti akan saya laporkan. Oke? Oke, Pak. Untuk Salsa Septia, bisa kedengaran nggak suara saya, Salsa? Bisa, Pak. Salsa Septia, suara saya terdengar ya? Oke. Video saya kelihatan jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Tidak saya juga Iya, kelihatan jelas ya? Iya, jelas. Untuk siapa lagi ini? Hesti Sukma Sejati. Itu nama kamu ya? Hesti Sukma Sejati. Ya, Pak. Ya. Pak. Hesti kemana aja? Hesti bisa mendengar suara saya atau suara teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Bentar ya Kak. Lalu untuk siapa lagi nih? Nah, ini ada Agas nih, Agas Aldiansah nih. Ini Agas Aldiansah kayaknya yang paling keren di sini ya. Loh, kok langsung bilang? Mana Agas Aldiansah? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Ya? Oke. Nah, nanti saya pengen Agas nanti posisinya seperti ini ya. Ini karena saya lihat Agas yang paling ganteng di sini. Nanti akan saya Astagfirullahaladzim.
Lalu di sini juga ada Adam Rabani. Adam Rabani bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Widih, itu Pak Fahri kemana, Pak? jambulnya jambul model apa ya? Nggak tahu ini, Pak. Belum dicukur. Oh, tapi bagus sih. Pak Fahri kok Tapi nggak ada? nggak terlalu kelihatan terang-terang tapi keren. Namanya Pak Fahri nggak ada. Oke, ini Adam Rabani juga sudah rapi. Nih, saya akan cari yang belum rapi ya. Tungguin. Oh, gini foto. Siti Fauzia, bisa dengar suara saya, Siti Fauzia? Mau nanya. Oke, sebentar ya. Ini yang, nah, untuk yang mau nanya, sambil saya periksa kalian satu-satu, kalian bisa bertanya lewat chat yang ada di Zoom ya. Contohnya seperti Widiawati nih. Widiawati dia bertanya yang tadi disebutkan. Kas kecil tuh buat pengeluaran teratur, tapi kalau misalnya pengeluaran itu besar, tapi teratur misalnya 1 tahun sekali pengeluarannya itu apa masih disebut dengan kas kecil seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa bertanya. Jadi pertanyaan kalian diketik aja seperti Widiawati ini. Oke? Paham nggak? Paham ya? Ya. Saya cek lagi di sini ada namanya tadi Siti Fauzia, bisa kedengaran nggak suara saya? Siti Fauzia, Siti Fauzia ya namanya. Nah, saya lihat di sini Siti Fauzia di mute ya suaranya ya. Siti Fauzia bisa dengar suara saya? Oke, suaranya di mute ya. Coba untuk Siti Fauzia suaranya jangan di unmute, dibuka suaranya. Bisa nggak? Oke, saya beralih dulu ke Dia Galuh ya. Namanya Dia Galuh ya, betul ya? Oke, Dia Galuh bisa dengar nggak suara saya? Bisa, Pak. Kedengeran ya? Oke, buat Dia Galuh yang lain, kalau misalnya mau bertanya bisa langsung di chat ya. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Aksan, Pak, jawab, Pak. Ada dari Widiawati, lalu juga dari Aksan Adam, ada pertanyaan juga. Lalu dari Siti Nuraini ada pertanyaan. Jawab. Ada juga dari, oh, di sini Siti Fauzia bilang nggak bisa di unmute. Di pojok kiri bawah, Ada yang ngerti Zoom gimana caranya di unmute begitu? Pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Pencet Ya. yang gambar itunya, yang gambar itunya. Mikrofon. Ya. Nah, coba untuk, oke, di sini Siti Fauzia sambil chat ya, katanya nggak bisa di unmute, tapi kedengaran suara bapaknya. Oke, nah, ke depannya saya pengen saat kalian bisa handphone atau komputer diperbaiki ya, maksudnya di setting ulang begitu, supaya nanti bisa suara bapak bisa kedengaran dan kalian juga bisa berinteraksi dengan bapak, bisa bicara begitu seperti yang lain. Ya, oke, Siti Fauzia. Mana orangnya Siti Fauzia? Oke, siap? Oke? Oke ya? Oke, sip. Saya cek lagi. Ya. Nah, di sini ada namanya Mahda Putri Aditya. Mahda Putri Aditya Cahyo. Ya, betul ya? Ada dimasukin. Oh, oke. Kedengaran nggak suara saya, Mahda? Kedengar, Pak. Kedengar ya? Iya. Mahda, siapa tadi namanya? Mahda Putri. Mahda Putri Aditya Cahyono. Iya.
Oke, mana coba saya boleh lihat wajahnya? Oke, ya sip. Nanti saya screen capture ya, akan saya dokumentasikan. Nah, selanjutnya ada namanya di sini yang saya lihat nih, yang rapi ya. Ada namanya Hesti Sukma Sejati nih. Hesti Sukma Sejati bisa kedengaran nggak suara saya? Untuk Hesti Sukma Sejati, bisa dengar suara saya? Kedengeran, Pak. Ya. Ini Hesti Sukma Sejati sudah rapi ya? Good, bagus. Selanjutnya, belum saya cek. Ada namanya Citra Ananda Octavia. Kedengeran nggak Citra suara saya? Citra Ananda Octavia. Kedengeran, Pak. Fahri mana, Pak? Oke, kedengeran ya Citra ya? Fahri. Sip. Di sini nih ada namanya 1KLDOLJFEMUU4LDZZ. Ini siapa ya namanya? Dea Fitri Vanisa, Pak. Siapa? Dea Fitri Vanisa. Cynthia siapa? Dea Fitri Vanisa. Dea Fitri Vanisa. Ya. Oke, nanti coba kamu edit ya setelah ini. Kalau misalnya sudah selesai, nanti coba kamu edit, ganti namanya jadi nama kamu, nama lengkap kamu, oke? Ya, baik, Pak. Pak Fahri mana, Pak? Sama Fahri. Fahri mana Fahri? Coba saya lihat. Fahri mana? Mana, Teh, Coba suaranya. Fahri Ini yang absen ya? pertama nih, Fahri. Fahri absen bukan? Nggak ada. Nggak ada ya Fahri ya? Tadi pas pertama mah ada, Pak. Pas pertama ada. Mungkin dia lagi ganti kostum dulu kali ya. Ganti bajunya lama. Nah, lalu selanjutnya ada di sini saya nyebutnya gimana nih ya? Silva bukan? Silva Berkat Rizkiana. Betul ya? Nama kamu ya? Ya, Pak. Oke, Silva Berkat Rizkiana bisa mendengar suara saya? Kedengaran nggak suara saya? Kan, Pak. Kedengaran ya? Ya. Nah, untuk Silva kan dia pakai seragam ya, nggak apa-apa ya, pakai seragam juga. Yang penting jangan pakai kaos. Oke? Ya. Lalu di sini juga ada namanya Salwa Solika Aswa. Bisa kedengaran Salwa suara saya? Salwa bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Kedengaran ya Salwa ya suara saya ya? Oke, saya lihat ini semuanya sudah rapi. Sudah rapi ya. Semuanya, laki-lakinya juga perempuannya juga udah pada cantik-cantik semua. Oke, kita lanjut lagi ke bagian pertanyaan. Ya. Nah, di sini saya pengen kasih tahu lagi yang mau bertanya bisa lewat chat ya. Kalian ketik pertanyaannya lewat chat yang di Zoom ini, nanti akan Bapak jawab. Di sini akan saya coba menjawab pertanyaan Widiawati dulu ya. Ini saya belum jawab pertanyaannya. Di sini Widiawati bertanya, Bapak kan kas kecil teh buat pengeluaran yang teratur, tapi kalau misalkan pengeluarannya itu besar, tapi teratur, misalkan 1 tahun sekali pengeluarannya itu mesti tetap dibuat disebut kas kecil atau enggak, begitu ya pertanyaannya ya, Widiawati ya? Iya, Pak. Betul nggak gitu pertanyaannya? Jadi walaupun pengeluarannya besar terus rutin itu bisa disebut kas kecil atau enggak, begitu bukan? Iya. Ya, oke saya coba jawab ya. Nah, jadi kan seperti namanya ya,
namanya juga kas kecil ya, otomatis kas kecil itu berhubungan sama transaksi-transaksi yang sifatnya itu setiap hari begitu, setiap hari dilakukan. Contoh kayak yang setiap hari dibeli, misalnya kayak makan gitu, beli makan untuk kantor, misalnya contoh begitu. Lalu juga misalnya bayar listrik gitu, atau bayar air, atau bayar internet, itu juga bisa sebenarnya bisa dikatakan sebagai kas kecil ya, pengeluaran kecil gitu. Sebenarnya juga tergantung perusahaannya. Ada perusahaan ya seperti dia udah disebut multinational company gitu, perusahaan besar. Suaranya. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu. Bapak suaranya kurang Bapak jelas. suaranya nggak kedengar. Oke, suaranya kurang. Kalau gini jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas ya? Jelas. Nah, Jelas. oke, saya ulangi lagi ya. Jadi yang namanya kas kecil itu seperti namanya hanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang kecil begitu. Yang sifatnya juga teratur hampir setiap hari atau setiap bulan. Kedengeran nggak sampai sini? Kedengeran ya? Aksan Adam kedengeran? Ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Tapi Bapak kedengaran nggak jelas. nggak jelas. Jelas juga. Jelas ya. Di sini ada. Nah, di sini ada yang koneksinya mungkin kurang stabil ya. Ada yang jelas, ada yang enggak. Nah, buat yang koneksinya kurang stabil, nanti kalian bisa bertanya lagi sama teman kalian. Oke? Siap? Oke, Pak. Oke. Yang tadi kurang jelas siapa suaranya? Namanya siapa? Hesti. Hesti. Mana Hesti? Hesti, mana coba suaranya Hesti? Nah, ini ya Hesti ya. Oke. Ya. Nah, buat Hesti, kalau suaranya kurang jelas, nanti Hesti bisa tanya ke teman ya, yang koneksinya bagus, oke? Ya, Pak. Ya. Nah, saya jelaskan lagi ya. Saya jelaskan kembali, tapi di masing-masing perusahaan juga memiliki prosedur yang berbeda-beda gitu. Mungkin bagi suatu perusahaan yang namanya pengeluaran 1 juta itu mungkin bisa dianggap besar gitu, karena untuk bayar apa namanya, untuk bayar internet, bayar listrik segala macam itu 1 juta itu bagian pengeluaran yang cukup besar. Tapi mungkin bagi perusahaan yang lain gitu, untuk perusahaan-perusahaan yang besar mungkin 1 juta itu uang yang kecil gitu. Mungkin satu hari mereka untuk perusahaan besar itu bisa mengeluarkan uang berjuta-juta gitu hanya untuk biaya makan siang gitu, atau biaya entertain, biaya misalnya membeli sesuatu gitu dan lain sebagainya, membeli ATK kantor gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk jawaban untuk pertanyaannya Widiawati. Jadi untuk kata kuncinya itu balik lagi tergantung si perusahaan tersebut menggunakannya seperti apa gitu. Apakah dananya cukup besar atau relatif kecil, karena balik lagi tergantung si perusahaannya itu. Karena namanya besar atau kecil itu kan relatif ya, tergantung perusahaannya. Bagaimana? Kira-kira Widiawati dapat dipahami atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, Widya ya? Ya. Ini yang bertanya akan mendapatkan nilai plus ya dari Bapak. Jadi untuk Widiawati juga terima kasih sudah mau bertanya. Pertanyaannya bagus. Untuk yang bertanya di kolom komentar YouTube juga akan saya berikan nilai lebih. Lalu juga untuk Aksan, sama Siti Nuraini, Siti Fauzia, Ernisa, Baniati, ya juga sudah bertanya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk yang bertanya akan saya kasih nilai plus. Pak, dapat Pak? Dapat nggak Pak? Enggak semua. Apalagi ini untuk Aksan Adam,
kalau misalnya rambutnya nanti dirapihin, nilainya nanti bisa A+ dari saya. Oke? Iya. Ya. Siap Rambut ya? pecahan. Ya, Iya. kalau kita aksanakan nanti rambutnya gaya cepak gitu ya, gaya tentara. Itu nilainya pasti Tentara. plus dari saya. 100. Ya. Belajar online. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan tuh ya pertanyaan dari Widyawati. Mungkin ada yang ingin menjawab kembali gitu apa yang saya jelaskan, diulangi lah begitu, repetition agar kalian lebih paham lagi. Saya tunjuk aja ya, oke? Jangan pura-pura di mute suaranya ya, akan saya tunjuk. Saya akan tunjuk. Nah, Lisda Nur Farida ya, saya tunjuk ya untuk menjawab kembali pertanyaannya Widyawati. Suaranya di unmute dulu, dibuka dulu suaranya, jangan ditutup. Oke. Untuk Lisda, coba bisa tolong dijawab kembali pertanyaan yang ditanyakan oleh Widyawati. Di aplikasi. Yang lain semua simak ya, perhatikan. Nggak jelas Bapak suaranya. Oh, di mana kali? Jelas kok. Suara Lisda jelas banget kok. Coba, Bentar. kalau nggak apa-apa, jelasin aja. Yang tadi saya sudah jawab. Diulangi lagi aja nggak apa-apa. Nggak, Bapak. Tapi untuk Lisda bisa lihat nggak pertanyaannya Widyawati yang di chat? Nggak ada, Pak. Adanya Ada, juga yang Aksan, yang Fauzia, Nur Aini, sama Erni. Oke, untuk Lisda berarti jawab pertanyaan yang lain aja nanti ya. Ya, Pak. Saya akan beralih ke Realme C1. Oke, Realme C1. Ya, Realme C1 bisa dijawab kembali pertanyaan Widyawati yang sudah saya jelaskan tadi. Nggak apa-apa, simple aja gitu, sederhana aja, intinya aja. Dede Mariet. Iya. Silakan. Iya. Silakan untuk siapa namanya Realme C1 tuh? Fadia. Siapa? Fadia. Nah, Fadia silakan coba jawab lagi pertanyaannya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini panas HP aku. Untuk video suaranya jangan di mute. Coba suaranya dibuka dulu. Coba saya beralih dulu ke siapa ini? Ke Erni Sabianati ya, Sabaniati. Bisa kedengeran nggak suara saya, Erni? Bisa, Bapak. Nah, coba Erni jelaskan lagi apa yang tadi saya jawab gitu ya. Coba ulangi lagi lah begitu. Tadi update. Pertanyaannya nggak ada, Bapak. Pertanyaannya, nih saya sebutkan lagi pertanyaannya Widyawati ya. Pertanyaan Widyawati itu, kalau kas kecil itu kan pengeluarannya teratur, tapi kalau misalnya pengeluarannya itu besar gitu, tapi pengeluaran itu teratur, kira-kira masih bisa nggak disebut kas kecil? Begitu pertanyaannya, Erni. Silakan coba.
Kan kalau kas kecil mah ya si dananya teh bentuknya teh khusus. Terus pengeluaran juga bersifat kayak apa ya? Kayak rutin. Terus pasti relatif kecil jumlahnya. Tapi kayaknya kalau udah jumlahnya besar, makanya udah bukan disebut kas kecil, udah disebut kas besar. Oke, terima kasih. Ya, jawaban yang cukup bagus. Mungkin untuk di sini Yunita Arahmah mau ditanggapi mungkin? Jawabannya Erni untuk Yunita. Ya kalau kas kecil mah pembayaran rutin kecil-kecil kayak buat perlengkapan kantor, terus kayak beban kayak gitu. Oke, ya. Terima kasih ya Yunita atas tanggapannya. Lalu saya akan coba menjawab lagi ya. Pertanyaannya dari Aksan Adam. Ya, Pak. Oke, Aksan Adam di sini pertanyaannya kalau kas kecil dipegangnya sama siapa Pak di perusahaan? Nah, ini pertanyaannya Aksan Adam. Ada yang mau jawab pertanyaannya Aksan Adam? Yang megang kas kecil itu siapa sih kalau di perusahaan? Namanya apa gitu? Nggak tahu. Bendahara bukan, Pak? Siapa itu yang jawab? Siti Nuraini ya? Bendahara bukan? Ya, bisa juga disebut bendahara. Ada lagi yang mau menjawab? Staf akunting bukan, Pak? Staf akunting bisa juga disebut staf akunting. Staf akunting juga dia memegang kas ya. Ada lagi yang mau jawab? Manajer keuangan. Manajer keuangan. Oke, Bisa. dari Agas ya. Manajer keuangan juga dia bisa memegang kas kecil. Cuman kalau manajer keuangan itu dia lebih kepada hal-hal yang bersifat umumnya ya. Kalau hal yang bersifat rinci itu biasanya dipegangnya sama tadi, sama staf administrasi, staf keuangan atau bendahara. Mungkin ada yang lain yang mau jawab? Manajemen kas. Manajemen kas. Kalau dipegang berat Pak, nggak disimpan emang Pak. Ya, betul kata Agas, kalau dipegang berat ya, mending disimpan aja. Enggak, Gas. Enakan banyak duit padahal. Oke, jadi pertanyaannya Aksan Adam sudah terjawab ya? Dah. Sip. Kasih. Lalu selanjutnya. Gas, nanya tuh, Gas. Nih, selanjutnya ada pertanyaan nih. Dari Siti Nuraini 07. Ya. Pertanyaannya, Bapak, kalau kas kecil diaplikasikannya hanya di perusahaan saja, apa bisa di instansi lain? Oke, seperti itu. Tentu saja bisa. Nah, Agas Aldiansyah, coba bisa dijelaskan lebih lanjut kenapa bisa? Apa bisa? Ya, karena instansi pemerintahan juga butuh untuk mengeluarkan dana, Pak. Misalnya untuk ngapain, beli apa, peralatan kantor. Benar kan, Pak? Mantap. Good, ya, good answer ya, jawaban yang bagus. Nah, tadi Agas bilang kan pemerintahan ya. Selain pemerintahan ada lagi nggak yang bisa pakai kas kecil itu? Organisasi, Pak. Organisasi, betul. Di sini ada yang gabung OSIS? Saya. Nah, di OSIS ada bagian bendahara nggak? Ada, Pak. Ada. Pasti dia juga mengatur keuangan keluar masuk kan? Iya. Nah, itu juga bisa disebut yang namanya kas kecil juga seperti itu, bisa disebut seperti itu organisasi. Lalu selain organisasi apa lagi? Kelas sekolahan, Pak. Nah, kelas sekolahan ya. Biasanya kalau
kalau di sekolah itu, siapa tadi Dahara. yang jawab sekolahan? Aku. Siti Nura ini ya. Nah, Siti Nura ini sekolah juga bisa menggunakan kelas kecil. Biasanya kan di sekolah itu nggak cuma ada guru ya, kepala sekolah, tapi juga ada staf administrasi, staf keuangan, yang bagian keamanan, bagian apa disebutnya kalau di kantor pantry ya. Kalau di kantor kan pantry, maksudnya yang suka nyiapin makanan gitu. Kalau di sekolah disebutnya apa ya? Ibu dapur. Ibu dapur. Ibu dapur. Atau ada istilah lain mungkin? Nggak tahu Pak, siapa yang tahu? Nah, ada yang tahu disebutnya apa? Ibu apa sih Pak itunya balikan lagi coba Pak. Ya, jadi kan di sekolah juga nggak cuma guru aja kan, yang ada di sekolah itu nggak cuma guru, tapi juga ada kepala sekolah, ada juga staf-staf lain seperti staf keuangan, staf administrasi, tata usaha, gitu. Nah, saya sekarang nanya, kalau di kantor kan kalau yang nyiapin makanan, misalnya ada rapat nih, ada yang nyiapin minuman, ada yang nyiapin makanan kan? Betul nggak, Siti? Nah, maksud saya itu disebutnya apa gitu. Kalau di sekolahan tuh, kalian nyebutnya apa? Konsumsi bukan Pak? Ya, apa disebut di sini? Biasanya kalau di sini sebutnya apa sih, Bang? Seksi konsumsi atau ibu kantin atau ibu dapur gitu? Seksi konsumsi. Oke, jadi biasanya nyebutnya kayak gitu ya. Nanti kita bahas deh ya. Oke, kita kembali lagi ke topik di sini. Ada pertanyaannya dari sebelumnya untuk Siti Nur ini udah cukup jelas ya? Jadi udah Pak, jelas, makasih. Ya. Lalu ada pertanyaan dari Siti Fauzia ya? Bukan, Siti Fauzia mah dia bilang tadi itu ya, nggak bisa di-unmute. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada pertanyaan dari Erni Sabaniati. Pertanyaannya, Bapak kalau kas kecil mah kayak bentuknya khusus kan? Ya, terus si pengeluarannya juga bersifat kayak rutin. Terus relatif jumlahnya juga kecil. Kalau jumlahnya udah besar mah kasnya bukan kecil lagi ya, tapi udah masuk kas besar. Bener nggak Pak? Nah, ini pertanyaannya mirip-mirip sama pertanyaannya Widiawati, betul nggak? Iya. Mirip-mirip ya? Mirip. Oke, jadi secara tidak langsung sudah terjawab. Jadi kalau misalnya pengeluarannya sudah cukup besar di suatu perusahaan tersebut, tergantung perusahaannya, itu juga nanti bisa disebut dengan kas besar gitu, bukan kas kecil lagi. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Salwa Solika Aswa. Orangnya mana? Salwa. Salwa bisa Aku Pak. Mana Salwa orangnya? Oh ini ya, Salwa Solika Aswa ya? Yang lagi pegang buku ya? Ya. Ya. Nah, Salwa di sini tanya kurang paham fungsi kas yang ketiga. Oke, saya lihat dulu ya di buku fungsi kas. Nah, di sini bentar, saya lihat dulu. Oke.
Di sini yang ketiga itu, Salwa dengerin ya. Fungsi yang berkaitan dengan kas kecil itu yang di sini yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan alokasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan kembali pengisian dana kas kecil. Seperti itu ya, betul nggak? Yang kurang ngerti itu yang bagian ketiga ya, Salwa? Yang investasi itu Pak, yang kas juga digunakan untuk investasi baru dan aktifanya. Yang ada aktifanya. Kalau yang kamu lihatnya di mana di slide ya? Yang nomor berapa? Nomor 3 atau nomor berapa? Yang ketiga. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kas kecil bukan? Yang fungsi kas yang ketiga itu kan kas juga digunakan untuk investasi baru dalam aktiva tetap yang itu. Itu bagian apa ya? Bagian fungsi kas. Bagian yang kas dalam perusahaan, yang fungsi kas. Kas dalam perusahaan. Ya. Ada. Oke. Apa tuh? Yang ketiga ya, fungsi kas dalam perusahaan juga digunakan untuk investasi baru dalam aktiva tetap, begitu ya? Betul Pak? Ya, itu. Betul ya, Salwa ya? Ya itu Pak. Nah, jadi simpel sih sebenarnya. Yang namanya investasi itu kan seperti kita mengembangkan uang begitu. Bisa lewat kita saham, lalu juga kita bisa lewat reksadana gitu. Nanti kalau kalian kurang ngerti apa itu saham, apa itu reksadana, kalian udah dapat pelajarnya belum? Apa itu saham, apa itu reksadana? Belum. Apa Pak? Mengenai investasi. Belum Pak. Instrumen investasi kalian paham nggak? Belum belajar, Pak. Enggak, belum diajarin belajar, Pak. ya. Jadi Belum Pak. Ya, Pak. Jadi yang disebut kas juga digunakan untuk investasi baru itu. Nah, kita juga harus tahu apa sih instrumen investasi itu gitu. Karena instrumen investasi itu ada banyak yang dibagi berdasarkan tingkatannya itu yang resikonya paling kecil sampai ke resikonya yang paling besar. Nah, di situ juga yang paling kecil resikonya ada deposito, lalu juga ada reksadana, ada saham. Nah, nanti kalian insya Allah akan belajar juga instrumen-instrumen investasi, tapi intinya investasi itu istilahnya uangnya itu dikembangkan gitu, nggak cuma mengendap begitu aja. Jadi nilai uangnya nggak diem gitu. Iya. Misalnya nih, contoh sederhananya aja. Misalnya contoh Salwa punya uang 100.000. Nah, kalau punya uang Salwa punya uang 100.000, kalau misalnya Salwa cuma simpan di dalam dompet aja, terus Salwa nggak apa-apain selama 1 bulan, kira-kira uangnya bakal nambah nggak? Enggak. Nah, sama. Kas juga seperti itu. Misalnya kalian di dalam perusahaan sebagai pihak administrasi atau manajer keuangan atau bendahara atau sebutannya yang lain, kalian megang kas yang jumlahnya itu 10 juta begitu. Tapi kalian juga cuma didiemin aja, nggak kalian apa-apain gitu. Nah, itu nanti nggak akan berkembang gitu ya, si kasnya itu. Balik lagi ke contoh yang Salwa misalnya punya uang 100.000. Berbeda ketika uang yang Salwa punya 100.000 itu Salwa pakai untuk usaha jualan, misalnya jualan skincare begitu, jualan produk kecantikan misalnya gitu ya, jualan sabun muka misalnya, Salwa jual ke teman-teman. Salwa jual sabun muka itu harganya 20.000, modalnya 18.000 gitu. Nah, dari uang 100.000 itu Salwa bisa dapat skincare itu misalnya 5 buah begitu. Nah, dari 5 buah ini Salwa jual 20.000, modalnya 18.000, otomatis kalau Salwa itu bisa jual semua produk skincare-nya, Salwa akan mendapatkan untung berapa kira-kira? 10.000. 10.000 ya. Oke, misalnya dalam jangka waktu sebulan itu skincare semua udah habis
gitu. Dan tadinya sawah cuma punya uang 10.000. Nah, yang tadinya 10.000 uang sawah, karena sawah ibaratnya investasikan, sawah gunakan untuk usaha, uangnya jadi nambah jadi 100. Nah, jadi 110.000. Seperti itu sederhananya, gitu. Jadi investasi juga sama seperti itu. Ada lagi contoh yang lebih apa ya istilahnya lebih lagi. Jadi gini, itu kan tadi usaha ya. Kira-kira kalau menurut kalian itu cukup aman nggak usaha seperti itu? Aman. Aman ya. Kalaupun misalnya barangnya nggak laku, barangnya tetap kalian pegang kan? Betul nggak? Ya. Iya. Seperti itu. Ada lagi contohnya seperti ini. Sawah, Solika punya uang 100.000. Gitu. Nah, uang sawah ini, Salwa mikir nih bagaimana caranya uang sawah ini bisa berlipat ganda gitu, bisa menghasilkan keuntungan, gitu. Nah, lalu ada teman Salwa yang namanya Aksan Adam. Nah, si Aksan Adam ini dia bilang pengen pinjem uang 100.000, gitu. Dia pinjem uang 100.000, dia bilang mau dipakai modal usaha. Dipakai modal usaha, misalnya jualan kaos begitu, jualan kaos, minjem uang 100.000. Nah, nanti minggu depan saya si Aksan ini akan ngembaliin uangnya 200.000 gitu. Jadi si Aksan minjem 100.000, dikembaliannya 200.000 gitu. Kira-kira menggiurkan nggak? Ya, menggiurkan kan? Kalian bayangin aja, kalau misalnya kalian coba usaha jualan tadi produk skincare, itu butuh jangka waktu 1 bulan. Udah gitu belum tentu barangnya laku, ya kan? Nah, selain barangnya belum tentu laku, udah gitu juga lama gitu, cuma dapat 10.000. Coba kalian bandingkan dengan tawarannya Aksan Adam yang meminjam uang 100.000 akan dikembalikan sejumlah 200.000 dalam waktu 1 minggu. Kira-kira lebih untung mana? Dipinjemin, Pak. Nah, lebih penting lebih untung dipinjemin ke Aksan kan daripada jualan. Udah mah jualan capek, betul nggak? Betul. Ya, jadi seperti itu. Tapi ada catatan. Kira-kira Aksan Adam ini orangnya bisa dipercaya atau enggak? Nah, Bisa. itu investasi itu. Ya kan? Nggak tahu. Contoh aja nih, Aksan Adam ini ternyata orangnya dia nggak bisa dipercaya, gitu. Misalnya pernah terjadi kasus gitu, Aksan Adam ini pinjam uang 200.000 ke temennya. Dia janjinya seminggu kemudian mau dibalikin, ternyata malah nggak dibalikin sama sekali. Kabur. Ya, dianya malah kabur gitu. Ditanya malah pura-pura bingung gitu ya, pura-pura tidur gitu, pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah, kalian bisa lihat dari situ, oh ternyata minjemin uang ke Aksan ini cukup beresiko ya, resikonya sangat tinggi gitu. Alih-alih kalian dapat untung, kalian malah rugi 100.000 karena uangnya nggak balik gitu. Ya udah, nanti bekerja lagi. Malah ditilep uangnya. Ya. Ya nanti Bunda pas naik ke puncak. Nah, jadi kalau kalian bandingkan lagi, kira-kira mending kalian usaha atau kalian minjemin uangnya ke Aksan, kira-kira? Usaha sendiri, Pak. Mending usaha kan? Nah, jadi seperti itu. Kalian juga nanti jika menjadi manajer keuangan atau misalnya menjadi bendahara, menjadi pemegang kas, nah kalian juga harus pintar mengatur uang gitu dan menginvestasikan uang. Kira-kira uang ini bagusnya diinvestasikan ke mana? Paham nggak kira-kira Salwa? Iya, Pak, paham. Paham ya? Ya. Lalu selanjutnya saya lanjut ke pertanyaannya Hesti Sukma Sejati. Hesti Sukma Sejati ya. Pertanyaannya Bapak kurang ngerti proses administrasi kas kecil, masih kurang ngerti ya? Hesti. Hesti udah ngerti mon, Hesti udah ngerti belum?
Hesti, kedengeran nggak Jaringannya suaranya? jelek. Kayaknya jelek kayaknya ya. Ya udah, kira-kira nih mau dijelaskan nggak nih sama Agas Aldiansyah nih? Pertanyaannya, Apa sama si Agas jelaskan? ya pertanyaannya Hesti ya, mau dijelasin nggak nih sama Agas Aldiansyah? Pertanyaannya, pertanyaannya, Bapak kurang ngerti administrasi kecil. Tadi udah jelaskan ya, jadi proses administrasi kecil itu, ya uangnya bersifatnya kecil aja, jadi bisa buat bayar operasi sehari-hari, misalnya beli barang, peralatan kantor, Makanan, aja. listrik. Jadi uangnya fleksibel, mudah dicairkan. Itu meren Pak, udah komen nggak jadi. Ya, bagus. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Kenapa, Hesti? Kenapa? Nggak jelas suaranya, jaringannya. Oh, Agas bisa dijelasin lagi nggak coba? Katanya Hesti kurang kedengeran suaranya. Nanti Agas ke rumah ya, dijelasin deh. Ini kan rumahnya. Katanya nanti Agas mau datang ke rumah ya. Ya, nanti jelasin Pak. Mau ketemu langsung, pengen jelasin. Oke, ya. Terima kasih Agas ya. Jawabannya. Sepertinya nih Agas dan Hesti Sukma Sejati ada sesuatu ini. Iya Pak, emang. Ada something. Aduh, bisa. Nah, kalau untuk Hesti juga nanti Hesti bisa coba cari tahu di internet ya, yang gampang di internet aja. Kalau misalnya Hesti pengen cari di Google juga bisa. Nanti Hesti bisa searching tuh proses administrasi kas kecil, gitu, ya? Ya Pak. Nah, Lihat. atau kalau misalnya masih kurang paham, bisa langsung nanya ke Agas Aldiansyah ya. Iya. Oke. Kelihatannya di sini yang paham betul tuh cuma Agas Aldiansyah aja ya, saya lihat ya. Yang lainnya cuma iya aja. Ya, nggak tahu Pak, yang lain diem aja nih, gimana sih dari tadi juga apa ngomong, paham dong. Jadi tahu orang, kudu sabar. Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Rista Puji Rahayu. Yang pertanyaan Bapak, sifat-sifat kas. Yang kedua kan di situ di akhir pengertiannya kan mudah dipindahkan dan seragam tanpa tanda kepemilikan. Maksudnya gimana? Nah, jadi gini. Rista, mana Rista orangnya? Aku. Oke, Rista Puji Rahayu yang pakai kacamata ya. Ya. Nah, ini saya jelaskan secara sederhana aja ya. Nanti untuk secara apa disebutnya, materinya itu nanti kamu bisa lihat di buku atau di internet. Jadi sederhananya gini, Rista. Yang maksudnya mudah dipindahkan dan seragam itu, contoh kan tadi alat tukar itu ada banyak kan? Iya. Nah, yang namanya alat tukar itu kan bisa berupa uang tunai, bisa berupa misalnya emas, perak, bisa saham, bisa obligasi, bisa deposito, bahkan orang zaman dahulu menggunakan alat tukar itu dengan batu. Nah, yang dimaksudkan mudah dipindahkan itu, contohnya ketika kalian megang kas kecil itu diseragamkan tuh, ya udah uangnya uang tunai aja, misalnya uangnya 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribu sama 10 ribu. Jadi ketika orang butuh itu gampang gitu. Ya, benar Pak. Atau contoh yang lain, ketika kalian memasukkan uang perusahaan itu ke dalam bank, misalnya bikin rekening bank gitu. Nah, rekening banknya itu kalau bisa jangan atas nama pribadi. Jangan atas nama Rista Puji Rahayu gitu. Nanti ketika Rista Puji Rahayu udah nggak kerja di perusahaan itu, nah nanti perusahaan itu repot, betul nggak Rista? Betul. Nah, betul ya. Nah makanya kalau bisa nanti
kalau kalian sudah jadi manajer keuangan, kalian Amin. bendahara, uangnya itu, bikin rekeningnya itu atas nama perusahaan gitu. Jadi disebutnya tanpa tanda kepemilikan gitu, Rista. Gimana? Kira-kira sudah cukup jelas penjelasannya? Iya. Jelas ya? Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih ya, Rista Puji Rahayu atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Dia Galuh. Dia Galuh bertanya, Bapak kalau kas besar bentuknya seperti apa aja Pak di perusahaan? Dia Galuh mana? Dia Galuh ada nggak di sini? Ada. Nah, yang lagi pegang tumbler ya. Iya. Ya, Dia Galuh bertanya kalau kas besar itu bentuknya seperti apa aja Pak. Nah nanti insya Allah di pertemuan saya akan menjelaskan seperti apa bentuknya kas besar. Tapi untuk sekarang kita harus fokus, kita fokus dulu mempelajari yang namanya kas kecil. Ya, itu dia. Pak. Bapak nggak paham jelas ya? suaranya berisik. Bapak suaranya nggak jelas. Berisik Suara Bapak. TV berisik, matiin Siapa suara yang nonton TV ya? TV-nya. Siapa yang nonton TV? Siapa ya? Yang nonton TV siapa berisik? Itu mah bukan TV Bapak, itu mah orang yang ngomong. Di mute dulu aja coba. Suaranya. Suara Pak Andi ya, Pak? Suara Pak Arif itu mah. Oh iya. Iya. Oke, Dia Galuh. Apa, Pak? Tadi kedengaran nggak jawaban saya? Enggak. Enggak ya, saya ulangi ya. Jadi sekarang kita fokus belajar kas kecil dulu nih. Apakah kedengaran? Nah, sekarang jadi kita belajarnya kas kecil dulu untuk kas besar. Nah, nanti kita belajar di materi yang lain. Iya, Pak. Saya akan tunjukkan, oke? Ya. Nah, oke, Dia paham ya? Paham. Nah, terus ini Widiawati bilang, Bapak boleh keluar dulu nggak? HP-nya low, panas. Ya, boleh, nggak apa-apa. Digoreng dan panas. Lalu, di sini ada pertanyaan dari Agas. Kata Agas, I have a question. Menurut materi kemarin katanya kas tidak boleh lebih ataupun kurang, harus seimbang. Kenapa nggak boleh lebih, Pak? Padahal bagus, banyak uang. Tanyanya Agas. Nah, langsung saya jawab aja ya, karena ini udah mau jam 11. Nah, nanti jam 11 kita akhiri diskusi ini ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Nah, kenapa harus seimbang? Atau dalam bahasa keuangan disebutnya balance, karena yang namanya pencatatan itu harus seimbang, dalam arti kalau kalian punya uang 100.000 gitu, ketika kalian keluarin juga itu nanti harus 100.000 jumlahnya, harus sama gitu. Gak mungkin kalau misalnya contoh Agas, mana Agas? Agas kedengeran nggak? Agas Aldiansyah? Ya, Pak. Nah, oke. Agas perhatikan ya. Nih, saya coba terangkan. Kalau misalnya contoh Agas punya uang 100.000 nih. Terus Agas belanjain uangnya itu malah 200.000 gitu. Gak mungkin kan? Berarti kurang 100.000 dong. Iya nggak? Iya. Benar. Nah, jadi itu namanya nanti minus. Iya. Gitu. Agas cuma punya uang 100.000, tapi Agas pakai belanjanya 200.000. Lalu ada lagi contohnya. Misalnya contoh Agas
punya uang 200.000 gitu. Tapi ketika di total belanjanya cuma 100.000. Berarti kan ada lebihnya 100.000 ya? Betul nggak? Ya, ada. Nah, Tuh. tapi ketika di pencatatan uang 100.000-nya itu udah nggak ada gitu, udah habis begitu. Nah, berarti kan di situ disebutnya namanya terjadi penyimpangan, betul nggak? Atau disebut namanya kesalahan pencatatan. Oh iya. Nah, jadi kenapa? Jadi itu dia jawabannya kenapa si kas itu tuh harus seimbang gitu, nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Seperti itu ya, Agas Aldiansa ya. Sip. Sip. Oke. Agas Aldiansa ini mendapatkan nilai yang cukup tinggi dari saya karena pertanyaannya bagus. Oke? Oke, siap. Siap. Yang Apalagi lain Agas diem dulu. Aldiansa di sini juga termasuk yang paling ganteng di sini. Cewek semua udah wajar ganteng. Ya. Lalu di sini ada pertanyaan dari Salma Samia ya. Di sini pertanyaan Bapak kan katanya kalau jumlah pengeluarannya udah besar bisa bukan kas kecil lagi, tapi itu kalau perusahaannya memang pengeluarannya sehari-harinya besar, masih masuk kas kecil apa enggak? Nah, jawabannya itu tadi tergantung perusahaan itu sendiri. Saya pernah punya pengalaman bekerja di perusahaan besar gitu. Ketika si perusahaan itu mengeluarkan uang, misalnya contoh 5 juta gitu atau 3 juta hanya untuk makan siang tuh, itu masih bisa dikatakan kecil gitu. Karena karyawannya banyak gitu. Seperti itu. Salma mana yang mana orangnya? Coba suaranya, Salma. Sudah keluar ya, Salma ya? Dari obrolan ya? Kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin HP-nya panas kali ya? Goreng. Nanti kasih tahu aja ya, Salma ya. Ya, Pak. Ya. Oh, di sini Salma udah bilang nih. Dia bilang, Bapak izin keluar ya, jaringannya jelek banget, suara bapaknya putus-putus, gak jelas gitu. Kata dia bilang gitu. Nah, nanti Salma bisa tanya ke temannya yang jaringannya suaranya bagus ya. Oke? Apa? Lalu di sini ada pertanyaan dari Adam Rabani. Adam Rabani mana? Ada nggak di sini? Yang tinggi-tinggi, Adam. Mana Adam? Jaringannya Pak, kayaknya Pak. Ya, Adam di sini mau tanya apakah kekurangan saat memanage kas kecil. Ya, kekurangannya itu tadi. Contoh seperti yang tadi ditanyakan Agas Aldiansa, ketika kalian mencatat kas kecil gitu, arus kas, bisa jadi kalian itu salah menginput nominal jumlah uangnya gitu. Misalnya yang harusnya kalian pengeluarannya 100.000 malah jadi 200.000. Nah, pada akhirnya ketika kalian tarik datanya itu nanti bakal jadi minus. Kayak gitu. Salah satu kekurangannya begitu ya, masalah-masalah yang terjadi. Pak, sekecil apapun dana, sekecil apapun catatan harus tetap ditulis ya Pak? Betul. Bagi yang namanya pemegang kas, walaupun pengeluarannya contoh cuma 2.000 atau cuma 10.000, itu tetap harus kalian catat. Gitu. Karena nanti ketika uangnya kurang, gitu, itu nanti yang bertanggung jawab itu adalah kalian, gitu, adalah Adam Rabani ketika Adam memegang uang tersebut, gitu. Ya Pak. Ya, makasih Pak. ya. Iya Pak. Sip, bagus Adam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Citra Ananda Octavia. Oh, Citra Ananda Octavia katanya mau izin ya. Katanya mau diurut dulu karena keseleo. Dari kelas 10 keseleo mulu. Anak-anak juga pada tahu, Pak. Citra, ini Citra tapi masih ada ya. Gak apa-apa Citra. Nanti Citra bisa tanya ke teman-temannya ya. Citra nggak apa-apa, leave grup dulu, tinggalkan obrolan, nggak apa-apa. Nanti Citra bisa tanya ke teman-teman.
Nah, terus di sini ada pertanyaan dari Dia Galuh lagi. Dia Galuh mana? Oh ini ya, yang megang tumbler. Iya. Nah, Dia Galuh nanya lagi, Bapak kan di awal dijelasin kas kecil terdiri dari uang kartal dan uang giral. Maksudnya uang kartal dan giral itu apa, Pak? Oke, langsung saya jawab ya. Kartal itu uang yang mudah uang yang biasa dibayarkan. Nah, itu tuh, Agas. Kali apa berapa namanya? Kali ini Agas lagi ya yang mau jawab. Silakan Agas, diterangkan apa itu uang kartal dan uang giral. Uang itu uang yang biasa kita bayar sehari-hari, itu uang kartal namanya. Kamu punya uang, kamu bayar ke warung, itu uang kartal namanya. Oke, good. Kalau uang giral apa? Belum tahu. Uang yang tidak Uang giral apaan? Uang yang disimpan pada bank atau rekening. Uang yang disimpan di bank. Lisda cakep. Contoh kayak cek kayak gitu. Seperti cek, dilihat giro. Uang yang diperlukan untuk perusahaan. Tertentu. Coba yang jawab satu ya. Yang jawab siapa ya? Kira-kira. Lisda, Pak. Lisda. Ayo. Lisda, Pak. Nih, Lisda aja, Pak. Lisda. Siap ya. Siap. Yang nunjuk siapa ya? Lisda, Pak. Madam. Agas aja. Jawab. Fahri. Mana Fahri? Baru muncul. Fahri nggak ada orangnya, nggak bisa dong. Hadir. Fahri. Mana Fahri? Oh, Fahri ya. Ini mana gambarnya juga nggak ada. Jawab. Oke, Fahri, coba dijawab. Uang giral itu apa sih? Uang yang disimpan pada bank. Dia tuh bingung gitu. Uang giral itu apa sih gitu? Tadi kan uang kartal udah dijelasin sama Agas. Nah sekarang dia pengen tuh uang giral itu dijawabnya sama Fahri. Coba silakan Fahri. Uang giral itu uang yang disimpan pada bank, Pak. Maksudnya? Jawab, Pri. Cuma gitu doang. Cuma disimpan pada bank doang. Kurang jelas, Bapak. Kurang jelas ya. Loh. Enakan Jadi Agas ya yang ngejelasin ya. Agas. Pak baru masuk. Tadi kuotanya habis, Pak. Coba Agas, coba jelasin dong uang giral tuh kayak gimana sih? Uang giral. Carinya dia ya. Uang giral masa nggak tahu. Baca materi kemarin nggak? Jadi kita itu nyimpan uang di bank. Nah, udah nyimpan di bank, udah nyimpan uang di bank, itu namanya uang giral. Oke, sampai situ saja penjelasannya. Aja dong guys, kayak Fahri cuma gaji. Ya. Lebih spesifik. Uang giral itu uang yang disimpan di bank atau di rekening yang dapat digunakan melalui transaksi pembayaran. Nice. Seperti cek Pertanyaan atau dari yang lain-lain. jawaban dari Magda. Ya. Iya. Itu bagus tuh. Coba bisa dijelasin lagi Magda, ulangi lagi nggak apa-apa? Buat biar dia paham. Uang giral itu adalah uang yang disimpan di dalam bank atau rekening. Terus uang giral itu bisa digunain melalui transaksi pembayaran kayak misalkan cek, terus giro ataupun yang lain-lain gitu loh, Pak. Oke. Gimana dia udah jelas belum? Udah. Good ya. Magda ini cukup ini sekali penjelasannya ya. Oke, nanti besok Oke, terima kasih. Kayaknya besok Magda aja deh ya yang menerangin ke kita ya.
Mantap. Setuju Pak, setuju. Setuju Ya. Pak. Enggak. Setuju Setuju ya? banget Pak. Nanti Mahda yang mau kasih ya. Enggak mau. Oke, pada setuju ya semua ya. Ih, Bapak Iya, mau Pak. gitu agak gituan, Ya, Bapak agak nanti gitu. Ada besok bagian Mahda teknik yang menjelaskan presentasi, Pak, oke? bener Pak. Itu Pak. Bener Pak Ya, itu. Mahda ya. Baru Pak, ide baru. Mantep Pak. Baru Pak. Ajib. Itu biar katanya- biar nggak boring Pak, bener Pak. Bener Pak, biar nggak boring. Iya. Sama si Katanya- Agas, Pak. Oh, mau Agas aja. Besok Agas Woi, yang jadi tidak yang tahu, jelasinnya ya. tidak tahu. Udah Mada. Ada aja. Wah, begituan. Adam. Oke, jangan ribut. Udah. Adam aja yang ganteng. Agas aja udah. Bagus Gas dari tadi nanya mulu juga. Nanya mulu jawab mulu. Ya kan kalau ditanya harus jawab kita tuh. Bener nggak? Asik. Oke, kelihatannya di sini pertanyaannya sudah dijawab semua. Berhubung sudah mau jam 11 juga, jadi kita akhiri ya video Ya, Pak. conference-nya, oke? Oke, Pak. Oke, giliran Ya, Pak, giliran udah. mau giliran belum selesai aja kalian Apa, udah jawab. Menteri? Oke. Gimana sih ini? Oke, saya dokumentasikan dulu ya. Kalian semua duduknya seperti Bapak begini. Apa namanya? Kelihatan semua jelas mukanya. Ayo. Bentar, Pak. Bentar Pak. Bentar, dangdan dulu, Bapak. Ya, sok dandan dulu. Jangan lama-lama ya. Bapak tunggu Bentar, Pak. sampai Vaksinasi jam dulu. 10.50. Apa, udah? 1 menit. Udah. Udah ya. Vaksinasi dulu Pak. Belum. Ini udah mau beres. Hitung Pak. Hitung Pak. Jangan itu. Ya, Pak. Terima kasih Bapak atas materi hari ini. Oke, udah rapi semua ya. Belum. Lagi itu Pak. Oke, Bentar. tahan. Saya foto ya. Oke. Bentar Pak, bentar. Buru dam, cangke. Ganteng. Sok. Udah. Banyak. Sip. Udah ya. Bapak udah belum? Engap. Udah. Oke. Oh, makasih Pak. Terima kasih ya yang sudah Iya Pak. mendengarkan diskusi. Pak, hari hadir ya, Pak. Hari hadir. Oke. Sebelum diskusi ini ditutup, ada yang mau disampaikan? Pak Hari hadir, Pak. Pak Hari hadir, ya, saya tahu. Adam hadir Pak. Adam, ya. Ada yang mau lagi yang mau disampaikan? Terima kasih Kenapa? telah menyampaikan ilmunya. Nanti Mak, dulu beli kuota. Bapak, Ya. Bapak besok diton lagi, Pak. Ya, besok kita video conference lagi ya, kita diskusi lagi. Karena besok masih jadwalnya Bapak. Bisa, dasar. Aduh, kuota, Pak. Aduh. Jangan lama-lama, Bapak. Ada lagi Kita yang mau cerita disampaikan? Wi, ayo wifi. Udah Ada lagi yang Pak. mau disampaikan? Saya rasa Udah, semuanya Pak. sudah cukup. Ya, cukup ya. Erni, Ya Pak. Erni ada yang mau disampaikan, Erni? Udah ya Erni ya, udah kan? Saya mau bersampaikan. Oke. Untuk dia ada yang mau disampaikan? Iya, Pak. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Udah ya. Udah, Pak. Oke. Cukup. Rista Puji, ada yang mau disampaikan, Rista? Enggak, Pak. Udah. Cukup ya? Cukup. Siti Fauzia, terima kasih ya sudah mendengarkan, walaupun tidak bisa berbicara. Oke, terima kasih ya. Siti Fauzia. Saya mau bersampaikan, Pak. Apa tuh? Subscribe YouTube Bapak. Ya. Kalau kalian suka dengan video komen ya, yang saya guys. sampaikan, subscribe gak apa-apa, like gitu ya.
Tapi yang penting Agak komen. sering Mana ya Pak ngomong-ngomong? Maaf, Bapak orang mana ya? Kenalan Pak. Oh iya. Iya, Bapak. Kita Kenalan tulis ya. dulu, Pak. Kenalan Pak. Kenalan dulu sebentar. dulu. Udah Iya. punya berapa anak, istri? Salah. Ya, Po udah punya istri belum kata si Aini? Iya. Oke. Perkenalannya nanti aja ya. Kalau situasi Ya, Bapak mah. kalau Masih situasi lama. sudah baik. Masih lama tuh, Bapak. Lama Bapak. aja tuh Bapak sekalian. Pokoknya Perkenalan dulu, Pak. ya intinya pokoknya saya itu ngajar otomatisasi tata kelola keuangan, lalu saya ngajar mata pelajaran kearsipan sama otomatisasi tata kelola sarana dan Sarana dan prasarana. prasarana. Gitu. Apa? Bapak Terus, orang apa lagi? Bogor, Bogor Utara di Kota Mana, Bogor Pak? di Warung Jambu. Gitu. Oh jauh Pak. Ya, lumayan jauh. Lalu Panas gak, Pak, di sana? Bapak juga belum menikah gitu atau belum punya Aduh, pasangan, Aini. jadi belum punya Oh, anak. belum nikah. Aduh, Aini. Bohong, Pak, bohong. Ada salam katanya Pak dari Aini. Udah ada calon belum, Pak, katanya? Alhamdulillah sudah ada calon. Terima kasih sudah bertanya. Kasihan Aini. Kenalan Pak. Ya, Bapak mah. Oke, Sabar Inon. Oke. Sabar. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan ya, yang sudah mengikuti diskusi ini. Terima kasih ya. Ya, Bapak. Oke, saya tutup aja diskusi pertemuan kali ini. Semoga nanti besok kita bisa bertemu lagi ya, lebih lancar lagi, terus juga lebih kondusif lagi kondisinya. Oke, siap? Ya, Pak. Mana jempolnya? Coba Ya, acungkan. Pak, I love you. Love you Pak. Jempolnya, dua-duanya begini. Sarangnya, Bapak. Siap ya? Oke, sarang semuanya ya. Ya, love you. Ya. Saya tutup ya. Saya tutup. Ya, Pak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ada ikutan? Rim. Hai, guys. Enggak. Ya Allah, Ririn, ya Allah, Ririn, itu Besok mulai jam berapa sih? cilehnya. Sawe. Neng, Adam Besok ganteng. mulai jam berapa? Ngaret, Bapak Adam mata ganteng. di gue. Besok jam berapa? Ini lama ya. Ini lama. Lama banget. Besok jam berapa? Sama, Marin. Sama kayak sekarang. Besok itu Kayaknya. lagi bukan? Gini lagi besok. Iya. Abul. Udah abai. Dadah, guys. Robert 9%. Inun jangan kecewa ya, Inun. Apa? Saudara. Gimana sih keluarnya coba? Udah Bye. Bye. Gimana keluarnya Kedengeran nggak sih suara? Left, Nina. Gimana keluarnya Left. Oh iya ya Inun makasih. Dadah duluan. Bye. Mau kemana deh ya? Mau mandi. Dengar nggak suaranya? Kedengeran. Mau mandi jorok deh. Mandi dong. Dadah mau mandi. Mandi mah belakangan atuh Dipa, mandi mah belakangan. Nah, dengan si Ainun. Katanya mau ke rumah. Siapa? Tuh siapa Ting? Saudara si Inun siapa? Kamu. Nanti atuh. Kapan? Kapan ya? Sibuk. Oh, tinggal berdua ini. Apa? Tinggal berdua. Iya.
tidak menyadari. Ya, dadah. Ika ngembur ya nih.